Ya, kalau menurut pandangan saya, apa yang dikatakan Bang Arya itu realistis juga. Artinya ada yang berkaitan dengan tindakan progresif jangka panjang dan ada juga eh, yang berkaitan dengan tindakan jangka pendek dari dua hal ini. Dan yang tadi Profesor gali itu, mungkin itu sebagai salah satu alternatif untuk jangka pendeknya. Untuk perbaikan bangsa dari sisi budaya dan pendidikan, terutama budaya. Karena kalau sistem itu berasal dari budaya yang baik, budaya yang kuat, dia akan menjadi baik, menjadi sistem yang kuat. Nah, persoalannya bangsa ini adalah eh, bangsa yang diporak-porandakan oleh budaya yang tidak merepresentasikan jati diri bangsa sehingga gamang. Saya kira sikap masyarakat dengan apa yang ada saat ini itu hasil dari budaya yang membingungkan. Tidak ada satu budaya bangsa Indonesia yang bisa dipegang kuat sebagai fondamennya. Nah, itu saya lihat dari apa yang dilakukan oleh Bli Jimber itu baik, asal konsisten, memang butuh waktu yang panjang. Itu sebagai base utama budaya bangsa. Artinya budaya yang lalu itu, yang lama itu dihidupkan kembali. Sebagai fondamen kita bangsa ini gitu. Nah, untuk ke depan harusnya ada harapan baik. Asal kita berani dan siap menghadapi konsekuensi dari apa yang akan kita lakukan. Apa halnya? Halnya itu menyangkut pembenahan internal. Duit datang sekian sekian triliun bahkan di atas itu akan percuma jika tidak dikelola dengan baik. Pada akhirnya yang timbul malah kerusakan dan sikap yang sangat destruktif. Nah, ini yang akan menjadi kemungkinan ke depan pembenahan-pembenahan itu harus diaktualisasikan. Nggak bisa tidak, karena dari kemarin kita lihat duit banyak. Penyitaan dari hasil korupsi dan lain-lain, tapi uang itu kemana? Betul. Uang itu kita nggak tahu apa yang dipergunakan dengan program ini, program itu, sementara program itu hanya jargon. Ya, saya paham lah bahwa ada kepentingan segelintir orang yang ya contohnya beginilah, ada proyek nilai proyek pemerintah itu 100%, yang teraktualisasi itu hanya 20%. 80% itu masuk kantong-kantong pribadi itu. Sedemikian bobroknya mentalitas pelakunya sehingga terjadi demikian. Nah, ini yang harus menjadi fokus utama pembenahan tuh. Berarti kan ada mentalitas yang kurang baik di situ. Ada mentalitas yang bersandar pada budaya yang tidak jelas. Padahal jika budaya itu bersandar pada sesuatu yang jelas, jelas dalam arti kuat lewat visi dan misi kita untuk pembenahan bangsa ini yang baik, saya kira itu akan terselesaikan.
Jadi optimis nih ya, Pak Edi. Saya optimis. Jadi yang dilakukan oleh Ki Jember, yang dia bilang budaya, sebenarnya adalah sistem yang menghasilkan budaya yang baik, yang dia mau lanjutkan gitu. Ya, satu Iya, sistem budaya baik. Sedangkan yang Pak Edi tadi bicara ada sistem di pemerintahan yang tidak baik, yang sudah menjadi budaya, korupsi segala macam kan. iya, Nah, ini yang dilakukan oleh Ki Jember itu bukan budaya yang tidak baik itu. Tadi sistem lama yang baik yang sudah dilupakan dia mau hidupkan kembali. Ya, iya, Arya berangkat dari budaya perbaiki dulu diri sendiri masing-masing. Kan betul kan? Paralel kan pendidikan. Ya. iya. Yang saya maksud tadi Pak dengan dana. Kalau lu dengan sistem yang tidak baik, lu mau kasih duit triliun dolar juga nggak Habis. akan buruk. Oleh karena itu yang sampaikan, kalau ini yang kita lakukan dengan kooperasi yang kita bikin sendiri, kita lola sendiri, nah, dan duitnya ada, misal, lu mau kasih ke pemerintah nggak? Kalau saya nggak. Ya, kita hanya silent saja, kita alokasikan di mana nih? Oh, kita bangun aja, nggak usah tahu dia dari siapa. Ya, kita izin, kita bangun for free. Ya, ini dan nggak perlu tahu gitu. Ya, nggak perlu tahu siapa yang bangun. Orang susah, kita bantu bikin sistemnya. Jadi bantu, saya eksperimen di sini ya. Saya bantu tuh bukan dengan duit, dengan sistem, mengedukasi orang, dengan menghasilkan sumber daya alamnya bisa menghidupi mereka gitu. Eksperimen kecil-kecilan ya. Mungkin 4 hari lagi udah kelihatan hasilnya. Nanti kalau udah ada hasilnya, saya akan kasih lihat hasilnya. 4 hari lagi selesai. Ya, tegang juga saya Iya, ngomong. Karena ini ada ketegangan, nanti dia kalau udah dekoherensi, dia cair, kita lihat hasilnya gimana. Saya lagi eksperimen dengan orang-orang yang rata-rata hanya kelas 4 SD. Kalau dengan orang rata-rata ini berhasil, dan saya udah melihat ya, suasana kebatinan sama emosi mereka berubah. Berubah, ya. Berubah, asal kita konsisten, ya berubah. Nah, jadi kalau misalnya nanti operasi ini dalam bulan akhir Desember ini mudah-mudahan selesai, lalu bulan Januari kita udah ada dananya, kita nggak usah gembar-gembor, Pak. Ya, masing-masing punya lokasi, lakukan ininya sendiri. Kayak Ki Jember ya, lakukan ini itu kan perlu biaya. Ya, dan karena betul. terbatas, jadi dia hanya kecil-kecilan. Nah, ini kan harus diperbesar. Dan nggak perlu tahu source-nya dari mana, Pak. Jadi kita harus, nah, di kita kan ada yang ahli merencanakan, ada ahli yang memanage, ada ahli yang mengeksekusi. Saya kira orang-orang di sini udah cukup. Kalau Daniel gimana? You optimis nggak, Dan? Kalau dari diskusi kita ini. Karena ini kan Eh, kita di luar iya, logika nih. oke. Kalau saya optimismenya berdasarkan apa yang saya lihat di lapangan ketika kita melakukan apa yang kita lakukan ini, Prof. Membangkitkan lagi budaya adiluhung itu gitu. Jadi selama saya sama Beli Jimber di sana di sekitaran Jogja, eh, Klaten dan seterusnya, termasuk di sini di tempat saya, itu setiap kali kita melakukan kegiatan banyak anak-anak muda yang tertarik bahkan mau keluar uang untuk itu gitu. Jadi mereka ikut melukat dan segala macam ikut ke sana kemari sama kita. Selain mereka keluar uang untuk bayar hotel sendiri, akomodasi sendiri, mereka juga mau keluar uang untuk support ke Beli Jimber gitu. Misalnya, oke, besok ada jadwal melukat misalnya atau ke Candi A, ke Candi B atau Agnihotra atau apapun. eh, Mereka Beli Jimber nggak tentukan nominal banyak-banyak, cuma dia butuh 50.000 untuk ini kan, untuk bikin canang lah, pejati dan lain-lain. Dan mereka nggak ada apa ya, nggak ada komplain tentang itu. Mereka iya aja gitu. Nah, melihat masih ada semangat itu di generasi muda kita yang masih anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, itu saya apa ya, kayak Pak, bahagia banget gitu. Oh ternyata semangat itu masih ada di sini gitu. coba skalanya Ki Jember ada pajak, ada 1.000 Ki Jember dengan dana 100 kali lebih lipat kan lebih cepat tuh percepatannya kan. Karena ada respons itu kan. Ki Jember juga pasti yang harus ini karena lihat ada respons yang positif. Cuman jarang gini, Prof. Eh, Orang-orang yang punya pengetahuan mumpuni di situ plus punya kemauan untuk mendedikasikan diri untuk tujuan tadi itu nggak banyak, Prof. Masalahnya di situ, Prof. Itu pelayanan tuh Pak. Ya Dengan itu rasa dedikasi, cinta, kasih pelayanan Pak Ki Jember. betul. Dedikasian. Ya, jadi
Ya kita bukan kebetulan dipertemukan satu sama lain. Saya ketemu Beli Jimber, dia tahu saya tahu dia. Jadi waktu niat ini sebenarnya muncul udah dari awal kita ketemu 3 tahun lalu gitu. Baru terrealisasi sekarang karena kalau cuma kita berdua juga sulit kan untuk merealisasikan itu. Akhirnya kita dipertemukan dengan Elham dan timnya dan banyak orang yang mendukung juga ini, termasuk orang dari luar negeri juga gitu. Bahkan kemarin ada satu orang Itali perempuan yang ikut terlibat sama kita gitu. Dan dari pembicaraan selanjutnya yang orang Itali ini bahkan siap juga untuk mendukung itu secara em, apa ya, financial plan kayak gitulah arahnya ke sana Ya, gitu. Jadi happy banget saya Prof ngelihat progresnya ini gitu. ya saya juga optimis ya. Saya lihat waktu kejadian nyamuk di Bali itu tanggal 13 November harus disebarkan, nyamuknya 12 November berhenti itu. Ya, jadi mungkin daya cipta ya barangkali ya. Memang harus ada upaya, kalau nggak ada upaya. Tapi buktinya yang Mission Impossible itu kan berhenti di Bali. Di Bali kan nggak ada lagi nyamuk, nggak pernah disebar ya nyamuknya ya. Enggak. Nggak disebarkan. Itu kan contoh ya. Bahwa itu, kalau kita beberapa orang coba ya, nggak sampai 12 orang kali ya waktu itu. Iya. Jadi kesadarannya kan menyebar gitu ya. Bahkan tokoh-tokoh spiritual Bali pada waktu itu nggak sadar, cuma satu aja ya, Arya kenalin ke saya, Idarsi Arya waktu itu. Siapa yang ikut terlibat lah. Nah, akhirnya dia tergerak tuh, gerakin semua. Jadi padahal saya nggak kenal sama dia gitu. Saya yang kenal Arya, kenalin ke saya, akhirnya kayak bola salju, berhenti itu, bisa gitu. Sebenarnya ya, yang kita baca sign itu, saya kalau baca sign tiap hari, kalau saya mau buka YouTube, lihat yang ada baik diskusi agama, antara Kristen, Islam, berantem semua, bro, penuh kebencian, bro. Nah, ini yang harus kita robah ya, atmosfernya, jangan atmosfer kebencian. Nah, paling bagus gunakan organisasi-organisasi Islam. Jadi saya nggak kebetulan dihubungin sama orang-orang NU yang lagi bersengketa. Udah. Dan mereka langsung buka ayat, saya dikasih ayatnya tuh. Ayatnya itu bahwa Islam itu cinta kasih. Nah udah, nyebarin aja itu. Dan mereka didengar sama Prabowo. Gitu. Kan nggak perlu saya sendiri ke sana. Cuma mereka nggak punya kapasitas untuk jelasin dari sisi energi, and so on. Makanya video ini. Ini kan Islam dirusak ini kan karena Wahabisme itu loh, Prof.